Cuman karena nggak tahu lagi mau apa, ya udah diam aja. Diam bukan berarti sabar. Di dalam hatinya berkeluh kesah, gundah gulana, merasa Tuhan tidak adil. Kita aja yang menyangka sabar. Kalau orang lain menyangka diri kita sabar, masih lumayan. Jangan-jangan kita menyangka diri kita sabar, padahal sebetulnya kita tidak sabar. Saya nak tanya Ustaz. Ya. Menghadapi berbagai banyak ujian, selain dari kesabaran, apakah ada lagi amalan yang harus saya perbuat Ustaz? Sabar itu hasilnya. Sabar itu hasilnya. Oke. Sabar itu hasilnya. Yang perlu dilakukan itu adalah prosesnya. Banyak orang mengatakan, saya udah bersabar Pak Ustadz, tapi berarti bukan sabar. Jadi sabar itu hasilnya. Prosesnya bisa jadi sabar itu yang kita bahas malam ini. Gimana kita bisa berproses sehingga jadi sabar? Bahwa meyakini itu datangnya dari Allah. Ini datangnya nih dari Allah. Misal ginilah. Sampel sederhana, helm hilang. Helm hilang. Terus kita bilang, sabar ya bro? Iya, aku sabar. Tapi kok hilang ya? Berarti nggak sabar. Iya, aku sabar. Tapi kok helm aku yang hilang? Kok bukan helm dia? Berarti belum sabar. Buahnya nanti sabar. Bagaimana prosesnya sampai ke sabar itu? Yakin bahwa memang udah takdir saya helm ini hilang. Kalau memang udah disimpan di dalam, sudah dikunci, sudah digembok, hilang juga, berarti udah takdir saya. Yang kedua, berarti memang salah saya. Kenapa saya cuma gantungkan aja? Dengan itu kita bisa sabar. Karena salah saya, berarti ke depan saya mesti lebih hati-hati lagi. Lalu kemudian dengan cara husnuzon. Husnuzon sama Allah, ya mungkin Allah punya rencana lain. Mungkin Allah mau ganti saya dengan helm yang baru. Sabarnya datang. Sabar itu hasilnya. Prosesnya menuju sabar, bahwa ini takdir Allah, bahwa ini kesalahan saya karena kurang usaha, bahwa ini adalah cara Allah supaya saya lebih hati-hati. Kemudian berteman dengan orang yang bisa menyabarkan kita. Nah, jadi usaha-usaha ini yang kita lakukan, sehingga setelah usaha ini kita lakukan, sabarnya datang. Barulah kita katakan, saya sabar sekarang. Nah, kira-kira bisa dipahami. Demikian Bang Alvin. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau dalam praktiknya kami sering merasakan gini Ustaz. Antara sabar dan syukur itu seringkali justru malah sulit untuk yang mempraktekkan yang syukurnya. Karena kalau dalam kondisi misalnya kita sempit gitu ya, dalam kondisi yang sulit, itu kan kita nggak punya pilihan ya, karena memang ya harus bersabar kan. Tapi kalau dalam kondisi yang mungkin lagi banyak nikmat, banyak dapat sesuatu berlebih gitu, sering terjadinya kita lalai dan lain-lain. Apakah ini menunjukkan bahwa syukur itu sebetulnya lebih sulit dan lebih banyak pahalanya, San? Karena kalau kita ketika sholat itu kan, setelah sholat itu yang kita minta setelah sholat, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika, selalu minta supaya bisa bersyukur.
Apakah memang syukur ini pahalanya lebih besar daripada sabar? Mohon penjelasan. Sebetulnya kita tidak sabar. Kita hanya terposisikan pada sabar. Lalu kita menganggap diri kita sabar. Padahal kita sebetulnya tidak sabar. Jadi kalau ada orang miskin misalnya, lalu kemudian kita bilang, oh sabar dia ya. Padahal sebetulnya dia nggak sabar juga. Beda sama orang kaya. Kalau orang kaya, oh dia orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Karena dia rajin sedekah. Dia orang kaya yang nggak bersyukur. Kenapa? Karena dia pelit. Tapi kalau orang miskin, ya kita menghukumi dia sabar, sebetulnya dia nggak sabar juga. Sebetulnya dia tidak sabar. Hanya saja dia memposisikan dirinya, terposisikan, terhukum sabar. Padahal tidak sabar. Karena kalau sabar itu, ya tidak begitu. Sabar itu bisa menahan diri, istiqomah dalam kebaikan, ridho, itu sabar. Dia sebetulnya tidak sabar. Jadi antara sabar dengan syukur, dari penyebutan 103 dengan 75. Dan kalau kita lihat, nabi-nabi itu lebih banyak ujian sabarnya daripada ujian syukurnya. Siapa yang diuji dengan syukur? Punya kerajaan, rakyatnya dari kalangan manusia dan jin, angin-angin bersimpuh sujud, Nabi Daud kan. Tapi kalau yang lain daripada itu, sabar. Jadi kalau ada orang mengatakan, kita banyak sabar Pak Ustadz. Enggak, kita enggak sabar. Kita hanya menyangka diri kita sabar, atau disangka orang sabar, atau memang mau enggak mau ya sabar, nah gitu. Padahal sebetulnya kita enggak sabar. Jadi kalau cerita berat, ya berat sabar. Buktinya orang di rumah sakit itu sabar semua Pak Ustadz. Enggak sabar mereka. Cuman karena enggak tahu lagi mau apa, ya udah diam aja. Diam bukan berarti sabar. Di dalam hatinya berkeluh kesah, gundah gulana, merasa Tuhan tidak adil. Kita aja yang menyangka sabar. Kalau orang lain menyangka diri kita sabar, masih lumayan. Jangan-jangan kita menyangka diri kita sabar, padahal sebetulnya kita tidak sabar. Nah, jadi sabar jauh lebih berat daripada syukur. Karena sabar itu pada sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakkan. Kalau syukur itu pada sesuatu yang menyenangkan, mengenakkan, membahagiakan, dan semua orang bersyukur. Tapi kalau sabar perlu proses yang panjang, barulah sampai akhirnya dia mendapatkan buah yang bernama sabar. Dan sabar yang kita pahami itu hanya sepertiga dari sabar. Sabar yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Sabar sholat, sabar puasa, sabar bangun malam, sabar berzikir, sabar ngapal Quran, itu sabar. Kemudian sabar yang kedua, sabar ketika menahan maksiat. Sabar enggak judi, sabar enggak riba, sabar enggak zina. Baru sabar yang level paling bawah, sabar waktu sakit, sabar waktu kehilangan, sabar waktu bangkrut. Jadi sabar jauh lebih, maka balasannya juga lebih. Demikian Bang Alvin. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa ma labista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.